Assalamualaikum guys, Abdi Lisna. Welcome back to my channel guys. Di video kali ini Lisna mau sharing sama kalian tentang rekomendasi cerita Wattpad lagi. Ya, Lisna tahu ini adalah konten yang sangat ditunggu-tunggu sama kalian ya. Kebanyakan kalian menunggu konten rekomendasi cerita Wattpad kan? Iya kan, Lisna tahu soalnya banyak banget yang DM dan yang komen request rekomendasi cerita Wattpad lagi tentang ini, tema ini, tema ini, tema ini, tema ini. Dan sekarang Lisna bakalan sharing ngerekomendasiin cerita Wattpad yang pernah Lisna baca, dan kali ini itu yang bertema Ciklit guys. Maaf ya kalau Lisna salah nyebutinnya, soalnya Lisna biasanya itu nyebut Ciklit aja gitu, gak tahu ya kalian nyebutnya biasanya apa. Nah itu guys tema itu, tapi sebelum kita ke rekomendasi ceritanya, seperti biasa jangan lupa subscribe dulu channel YouTubeku ini, oke? Terus aktifin tombol notifikasinya agar ketika nanti Lisna upload video baru bakalan ada notifikasinya sama kalian. Juga jangan lupa like kalau kalian suka video ini, terus komen di bawah kalian mau Lisna bikin video apa lagi, dan juga share video ini ke semua sosial media kalian ya. Sebelum aku mulai ngerekomendasiin ceritanya, aku seperti biasa mau mengingatkan kalian, saling mengingatkan ya. Sebelum membaca cerita Wattpad, sebaiknya kalian membaca dulu atau memperhatikan dulu warningnya yang dikasih penulis, karena biasanya ya penulis itu suka ngasih warning di description ceritanya, kayak warning tentang tema ataupun kayak warning cerita ini untuk rate atau untuk usia berapa, atau terus juga meskipun enggak ada, atau kalau enggak ada di descriptionnya itu biasanya ada di tagnya itu kan suka ada ya, kayak misalkan untuk dewasa atau untuk 18 plus atau untuk 21 plus kayak gitu. Dan untuk cerita yang aku rekomendasiin sekarang karena bertema Ciklit ya, alias tentang kehidupan wanita yang berusia dari 20 tahun ke atas. Itu berarti bisa jadi juga ini bacaannya itu untuk 20 tahun ke atas ya. Tapi insya Allah yang aku rekomendasiin gak ada kayak adegan yang parah banget gitu untuk 20 tahun ke atasnya, cuman ya kayak ada yang dikit-dikit gitulah. Tapi gak tahu ya aku udah bener menyaring ceritanya atau belum. Tapi pasti ada lah ya, kalau untuk tema Ciklit itu pasti ada kayak yang adegan kiss kayak gitu ya. Cuman ini kayaknya yang aku rekomendasiin gak terlalu parah sih. Kalau nggak ada yang kelewat atau kalau nggak ada yang aku lupa gitu ya. Tapi kalau ada ya maafkan, mungkin kalian yang nggak suka bisa langsung skip aja kayak gitu. Oke guys, kita bakalan langsung membahas tentang rekomendasi ceritanya. Dan seperti biasa Lisna bakalan kasih cover, judul cerita sama penulis ceritanya di sampingnya di sini atau di sini. Dan juga Lisna nanti bakalan bacain, ada yang Lisna bacain description ceritanya atau prolog ceritanya guys. Lisna mau ngasih sedikit penjelasan tentang tema Ciklit yang Lisna ketahui ya. Jadi Lisna ini udah searching apa sih itu Ciklit ya. Dan di sini katanya bacaan yang memiliki daya tarik tinggi bagi wanita guys. Kalau teen lit itu menghadirkan gaya bahasa gaul yang lebih remaja, sedangkan Ciklit itu lebih dewasa. Jadi kalau untuk tema Ciklit itu lebih dewasa dari teen lit guys, kayak gitu ya. Nah ini menurut Wikipedia, istilah Ciklit merupakan penggabungan dua kata, yaitu kata chick yang dalam bahasa Amerika itu berarti perempuan muda, dan lit kependekan dari literatur. Ciklit ini merupakan karangan fiksi berdasarkan pengalaman perempuan berumur 20 tahun sampai 30 tahun. Oke, langsung aja lah ya. Kalian mungkin udah lebih paham tentang tema Ciklit ini. Langsung aja kita ke rekomendasi ceritanya. Untuk rekomendasi cerita yang pertama yang aku rekomendasikan ini dia. Berjudul Unintentional ini. Ini dari penulisnya itu @brown sugar latte. Nah, bakalan ada di sini ya guys. Unintentional ini tuh dari brown sugar latte triple E ya ujungnya. Ini tuh pemeran utamanya tuh guys Dira sama Reno.
Aku bakalan bacain sedikit description-nya yang ada di sini ya guys. Enggak lah, makanan warung tenda malah lebih enak. Gimana? Kamu mau nggak? Saya udah lapar banget, kata Dira sambil memegang perutnya. Reno tersenyum, bangkit dari duduknya dan mengulurkan tangan ke arah Dira. Well, yuk, saya juga lapar. Dan Dira menerima ajakan dari Reno, menyambut tangan hangat laki-laki tersebut. Ya, siapa yang tahu kalau Reno adalah satu kemungkinan yang mungkin terjadi dari 100 kemungkinan yang tidak mungkin terjadi di malam itu. Dan kemudian, sejak malam itu semua hal dimulai sampai ketika takdir mulai mempermainkan perasaan seseorang. Perasaan seorang Andira Afshin dengan Muhammad Halim Akbar Reno. Kalian bisa baca aja ceritanya di akun penulis @brownsugarlake dengan judul Unintentional. Ceritanya seru guys. Oke guys, next untuk cerita yang kedua yang aku rekomendasiin, ini dia berjudul Departure. Ini tuh dari akun penulis @adiwertis dan ini tuh pemeran utamanya itu adalah Freya gitu, sama Kemal guys. Ini tuh kayak yang mantan gitu, cerita tentang mantan gitu, kayak yang udah mantanan si Freya sama si Kemal itu. Pokoknya mereka tuh mantanannya itu karena dulu tuh kan, jadi mereka tuh udah sempat kayak mau nikah gitu, cuman si Kemal tuh kayak membatalkan ya, seingat aku ya di ceritanya tuh. Terus si Freya itu kan kayak marah gitu kan ya, pasti kecewa. Terus dia tuh kayak menghilang gitu dari kehidupan si Kemal. Terus mereka tuh ketemu lagi gitu guys. Dan first time mereka itu ketemu itu di bandara, kalau gak salah ya di bandara, dan mereka sama-sama mau pulang ke Indonesia. Jadi si Freya itu kuliah atau kerja di London gitu. Pokoknya mereka tuh dipertemukan kembali, dan untuk endingnya kira-kira si Freya kembali lagi sama Kemal atau enggak, kalian bisa langsung aja baca ceritanya ya. Aku bakal bacain description-nya yang ada di sini. Ketika yang sudah pergi kemudian datang kembali. Apakah ini adalah kesempatan kedua? Atau ini hanya permainan semesta yang ingin mengingatkannya tentang semua yang hilang dari dirinya? Kalian bisa langsung baca ceritanya yang berjudul Departure dari akun @adiwertis ya guys. Oke, next untuk cerita yang ketiga yang aku rekomendasiin, ini dia berjudul A Job as Secretary. Baca. A Job as Secretary ini tuh dari akun @aranada. Ini pemeran utamanya adalah Abimanyu dan Afifa guys. Jadi si Afifa tuh sekretarisnya si Abimanyu, tapi dia tuh kayak lebih ke asisten gitu loh, sekretaris pribadi sekaligus asisten. Soalnya dia tuh kayak yang ngurusin Abimanyu banget gitu tentang kebutuhan pribadinya juga. Terus ya biasalah ya, kelama-lamaannya tuh Abimanyu tuh ya gitulah, suka gitu. Jadi mereka tuh kayak terlibat hubungan gitu. Pokoknya kalian bisa langsung aja baca ceritanya. Ini ya description yang ada di ceritanya itu. Seorang sekretaris yang dipekerjakan di perusahaan tentunya hanya mengurus urusan pekerjaan di kantor, tidak secara pribadi. Namun, Abimanyu tidak peduli. Umum atau pribadi, Afifa tetap harus mengerjakannya. Itulah sifat asli Abimanyu, tak terbantahkan. Sifatnya yang ramah, murah senyum, dan baik hati adalah senjatanya untuk menjerat wanita yang sudah barang tentu berhasil. Dan Afifa mengutuk hal itu. Abimanyu adalah seorang Casanova dan juga serigala yang bertopengkan senyuman manis. Oke, untuk cerita selanjutnya yang aku rekomendasiin, ini dia berjudul It Just Happened. Ini tuh dari akun penulis Miss Jugo, MRS Jugo ya guys, ada di sini. Dan ini tuh pemeran utamanya itu adalah Rania dan Bastian guys. Jadi mereka tuh kayak ya satu kantor gitu, cuman bukan bos sama sekretaris, mereka tuh sama-sama pegawai, cuman si Bastian itu emang jabatannya itu lebih tinggi daripada Rania gitu. Kalau gak salah si Bastian itu manajer keuangan gitu. Kalau si Rania itu karyawan. Aku bakalan bacanya deskripsinya yang ada di sini.
Cerita tentang pertemuan-pertemuan tak sengaja di musola kantor dan di ruang rapat. Cerita tentang kehidupan di kantor kontraktor. Cerita tentang perbedaan usia, jabatan, dan kelas sosial. Cerita tentang langit senja yang menenangkan. Cerita tentang Bastian dan Rania. Jadi ya mereka tuh kayak teman kantor gitu, tapi Bastian tuh usianya tuh lebih tua dari Rania gitu guys. Beda berapa ya? 8 tahun kalau gak salah. Koreksi ya kalau aku salah, kalau kalian udah baca cerita ini. Aku agak lupa lagi guys. Oke guys, next untuk cerita selanjutnya yang aku rekomendasiin, ini dia berjudul Not a Match. Ini dari penulis @damenia11 ya, ada di sini. Ini pemeran utamanya itu ada Reiga sama Nila guys, pemeran utamanya itu. Dan ini tuh ada kayak perjodohan gitu. Jadi si Reiga sama si Nila tuh dijodohin gitu. Dijodohin itu sama eyang mereka guys, sama nenek mereka gitu. Jadi nenek mereka itu kayak teman lama atau kalau gak salah mantan pacaran gitu. Jadi eyangnya opahnya si Reiga sama eyangnya si Nila itu mereka tuh pernah pacaran gitu. Terus pas ketemu lagi, jadi mereka tuh ngejodohin cucu-cucunya kayak gitu. Nah, si Nilainya tuh biasa aja sih, tapi jadi suka sama si Reiga. Terus si Reiga, tapi si Nila tuh yakin si Reiga gak mungkin suka sama Nila kayak gitu, soalnya si Reiga itu kan ganteng. Terus dia tuh juga udah punya pacar guys, dan kelihatannya si Reiga juga sayang banget sama pacarnya kayak gitu. Tapi ya siapa sangka si Reiga juga jadi suka gitu sama Nila. Oke guys, dan sekarang untuk cerita terakhir yang aku rekomendasiin, ini dia berjudul Princess and the Boss, Princess and the Boss ya ini. Ini tuh dari akun @junielo, O-nya 2 ya, di akhirnya tuh Junielo. Ini pemeran utamanya itu adalah Raka sama Keira guys, Naraka sama Keira. Si Naraka itu bos guys, CEO atau pokoknya dia tuh bos di perusahaan. Terus kalau si Keira itu dia tuh baru lulus, terus baru lulus tapi nggak kerja kayak gitu, soalnya dia tuh kan punya kakak dan kakaknya tuh kayak yang mencukupi kebutuhannya dia, dan dia tuh penggila skincare sama make up guys. Jadi dia tuh punya masa lalu yang pokoknya dia tuh suka banget sama skincare sama make up guys. Terus pas ketemu sama si Naraka, dia tuh kan kayak nembak gitu, tapi untuk pacar pura-puranya kayak gitu. Kan gak mau ya si Keira tuh, tapi pas ditawarin katanya nanti dibeliin skincare sama make up, dia tuh jadi mau kayak gitu. Jadi pas awal partnya tuh ada kayak adegan dimana si Raka tuh bertabrakan gitu di mall sama si Keira. Dan si Keira tuh baru aja abis beli, aku gini sudah ya, abis beli make up, dan make upnya tuh kan jatuh ke lantai dan make upnya tuh hancur. Dan si Keira tuh sedih banget gitu, dan jadi membenci si Raka guys. Pokoknya kalian baca aja ceritanya karena seru. Oke guys, itu dia cerita yang aku rekomendasiin kali ini bertema Chiclet. Mudah-mudahan dapat membantu kalian yang lagi mencari cerita bertema seperti ini juga. Dan makasih banget buat yang udah nonton video ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Ambil yang baik-baiknya aja ya, yang buruknya mohon maaf. Aku tidak ada niatan untuk memberi contoh yang tidak baik kayak gitu. Pokoknya stay tune terus di channel YouTubeku karena bakalan ada video-video baru selanjutnya. Bye-bye muach. Assalamualaikum.